Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Arman Ar-Rahmani di channel Al-Kafi Media. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tips-tips mengenai bagaimana cara kita untuk bisa lolos dan diterima di tes CPNS tahun 2021. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sore tadi BKN itu telah merilis bahwa ternyata materi bahasa Indonesia itu diikut sertakan di dalam SKB. Padahal di Permenpan RB nomor 27 tahun 2001 itu disebutkan bahwa kisi-kisi di TWK itu tidak ada bahasa Indonesia. Tetapi ketentuan itu berubah dan bahasa Indonesia itu disertakan di tes CPNS tahun 2021. Nah, buat teman-teman yang galau atau yang pengen tahu seperti apa sih soal-soal bahasa Indonesia biasanya yang keluar atau yang ada di tes CPNS tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah mencoba mengelompokkan atau memasukkan soal-soal tersebut untuk bisa kita pelajari bersama. Buat teman-teman yang mau belajar bersama saya, teman-teman bisa belajar di aplikasi yang sudah saya buat. Teman-teman bisa download aplikasinya itu di Play Store. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah saya buat, yaitu latihan soal CPNS. Teman-teman bisa download aplikasi ini di Play Store. Di aplikasi ini sudah saya berikan kisi-kisi dan materi yang lengkap sesuai peraturan pemerintah yang terbaru, sesuai Permenpan RB yang terbaru mengenai kisi-kisi dari soal yang akan keluar di tes CPNS tahun 2021. Jadi buat teman-teman, saya sarankan untuk download aplikasi ini dan belajar mengenai materi-materi yang akan keluar di SKD CPNS tahun 2021. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak mau download aplikasi, teman-teman juga bisa buka di website saya, karena saya juga sudah buatkan websitenya. Jadi selain aplikasi, saya juga sudah buatkan websitenya. Nama websitenya adalah alkafimedia.com. Nah, di situ juga banyak sekali soal-soal yang yang sudah saya masukkan atau yang sudah saya referensikan buat teman-teman untuk belajar menghadapi tes CPNS tahun 2021. Selain soal-soal tersebut, di website alkafimedia.com juga berisi banyak sekali mengenai kisi-kisi materi tes CPNS tahun 2021. Nah, teman-teman bisa kunjungi saja websitenya, yaitu di alkafimedia.com. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk membahas soal dari materi bahasa Indonesia, di mana informasi terbaru bahwa bahasa Indonesia itu diikut sertakan dalam tes CPNS tahun 2021. Nah, buat teman-teman yang penasaran, seperti apa sih soal-soal yang keluar di materi bahasa Indonesia itu di tes CPNS biasanya, maka teman-teman itu wajib tonton video ini. Nah, video ini itu berisi part demi part ya. Jadi ini adalah 10 contoh soal bahasa Indonesia yang sudah saya pilih yang bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman pelajari. Namun setelah ini juga akan banyak soal-soal yang lainnya. Maka teman-teman jangan lupa untuk subscribe di channel saya, di channel Al-Kafi Media ya. Karena saya juga sering berbagi informasi menarik lainnya. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk membahas 40 contoh soal SKD CPNS materi bahasa Indonesia part 1. Nah, itu yang tadi kita sebutkan. Di sini saya akan mencoba part 1. Itu kurang lebih berisi 10 soal. Jadi setelah ini nanti akan ada part 2, part 3, dan part 4. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu membuka web saya alkafimedia.com, atau teman-teman bisa download aplikasinya, aplikasi latihan soal CPNS yang bisa teman-teman download di Google Play Store. Oke, kita langsung saja teman-teman coba buka. Websitenya adalah alkafimedia.com. Oke,
Nah, kita langsung saja. Kita akan coba belajar bersama. Jadi nanti akan saya bacakan soal dan pilihan gandanya, dan saya akan berikan waktu kurang lebih 3-5 detik buat teman-teman memikirkan jawabannya untuk nanti kita bahas bareng jawabannya di soal tersebut. Oh iya, untuk aplikasi dan web yang saya sediakan itu 100% gratis. Jadi saya tidak akan memungut biaya atau mengadakan tryout-tryout yang berbayar. Karena di sini saya sebenarnya juga adalah pejuang NIP. Jadi ini adalah tempat di mana saya bisa belajar agar saya untuk bisa mempersiapkan diri di tes CPNS tahun 2021. Nah, ini adalah usaha saya. Saya mencoba untuk membuat aplikasi dan website yang itu bisa saya pahami untuk saya bisa mempersiapkan diri di tes CPNS 2021. Dan saya juga mencoba untuk berbagi kepada sesama, kepada semuanya, agar bisa lebih bermanfaat, sehingga aplikasi dan website yang sudah saya buat ini bisa kita gunakan untuk belajar bersama dalam menghadapi tes CPNS tahun 2021. Oke, langsung saja. Soal yang pertama. Bahasa Indonesia baku berfungsi untuk A. Komunikasi di seluruh wilayah negara Indonesia. B. Komunikasi antara orang-orang yang berlainan suku bangsa namun masih dalam batas wilayah negara Indonesia. C. Komunikasi dinas, resmi, dan di sekolah. D. Komunikasi antara atasan dan bawahan dalam suatu kantor. E. Komunikasi secara nasional. Oke teman-teman, silakan pilih jawabannya. Oke, di sini menurut saya jawaban dari soal nomor 1 adalah kita klik. Nah, bahasa Indonesia baku itu digunakan untuk komunikasi dinas, resmi, dan di sekolah, baik dalam percakapan maupun surat menyurat. Jadi jawaban yang tepat di soal nomor 1 adalah C. Teman-teman, mungkin kalau misalkan punya jawaban lain, teman-teman bisa sertakan di kolom komentar ya. Baik itu di channel YouTube saya, di website saya, maupun di aplikasi saya. Oke, kita langsung ke soal nomor 2. Kasihan sekali orang itu. Hanya sendirian ia ketika mengalami kesusahan, tanpa ada saudara atau kerabatnya yang berusaha untuk membantunya. Pernyataan di atas dapat diperbahasakan dengan A. Air lalu kubang tohor. B. Air mata jatuh ke perut. C. Air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sekam. D. Air yang tenang jangan disangka tiada berbuaya. E. Air susu dibalas air tuba. Oke, silakan teman-teman untuk pilih jawabannya terlebih dahulu. Kita langsung saja buka jawabannya. Jawabannya menurut saya adalah peribahasa yang berarti sendirian ketika mengalami kesusahan atau penderitaan adalah air mata jatuh ke perut. Nah, karena air matanya juga jatuh ke perut kita sendiri, kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat menurut saya di soal nomor 2 adalah B. Kita langsung saja ke soal nomor 3. Makna peribahasa udang tak tahu bungkuknya adalah A. Orang yang tidak menyadari akan kebaikan dirinya sendiri. B. Orang yang tidak menyadari akan keberuntungan dirinya sendiri. C. Orang yang tidak menyadari akan kemalangan dirinya sendiri. D. Orang yang tidak menyadari akan keunggulan dirinya sendiri. Dan E. Orang yang tidak menyadari akan keburukan dirinya sendiri. Silakan teman-teman untuk pilih jawabannya terlebih dahulu. Nah, pada soal nomor 3, jawaban yang tepat menurut saya adalah E, di mana makna peribahasa udang tak tahu bungkuknya adalah orang yang tidak menyadari akan keburukan dirinya sendiri. Nah, di sini sudah sangat gamblang ya, bahwa peribahasanya udang tak tahu bungkuknya, berarti dia itu tidak tahu tubuhnya dia itu sendiri, kayak gitu. Yang itu bisa diartikan bahwa dia juga tidak mengetahui atau tidak mengerti mengenai keburukan dari dirinya sendiri. Buat teman-teman yang mempunyai jawaban lain, teman-teman bisa
tulis di kolom komentar ya, baik di aplikasi, website, atau channel YouTube saya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Penulisan partikel pun yang tepat di bawah ini adalah A. Biarpun sendirian, ia nekat berangkat juga. B. Karena rasa laparnya, makanan apapun juga akan dimakannya. C. Sekalipun ia belum pernah mengunjungi rumah orang tuanya. D. Serupiah pun tidak lagi tersisa di saku celananya. Atau E. Jangankan berdua, bertiga pun aku tidak takut pada mereka. Silakan teman-teman untuk pilih jawabannya terlebih dahulu. Pada soal nomor 4, jawaban yang tepat menurut saya adalah A. Kata biarpun itu ditulis serangkai, sementara untuk kata-kata lainnya penulisan partikel pun harus dipisah. Nah, itu kenapa pada soal nomor 4 ini jawaban yang tepat menurut saya adalah A. Buat teman-teman yang mempunyai jawaban lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, biar kita bisa belajar bersama. Oke, soal selanjutnya soal nomor 5. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat yang berkonotasi baik? A. 3 serdadu Belanda tewas dalam serangan mendadak yang dilancarkan para pejuang Indonesia. B. Cut Nyak Mutia wafat dan dimakamkan di Alukering, Aceh. C. Lelaki tua itu mati di dekat kandang kerbau. D. Bangkai perampok itu terbujur kaku di pinggir jalan. Atau E. Anak kecil itu mati mengenaskan setelah terlindas truk. Oke, teman-teman jangan lupa untuk pilih jawabannya terlebih dahulu. Nah, pada soal nomor 5, jawaban yang tepat menurut saya adalah di sini adalah yang berkonotasi baik. Oke, sesuai dengan namanya, konotasi positif diartikan sebagai makna konotasi yang mengandung nilai-nilai positif. Konotasi positif juga sering disebut sebagai konotasi baik, yang dianggap memiliki rasa yang lebih enak, akrab, sopan, dan tinggi. Maka jawaban yang tepat di soal nomor 5 ini menurut saya adalah B, di mana jawaban nomor B itu sudah mewakili dan sudah bisa dianggap untuk memiliki rasa yang enak, akrab, sopan, dan tinggi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif. Penjelasan kalimat di atas yang tepat jika yang dimaksudkan adalah Joko anak yang kreatif adalah A. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif. B. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif. C. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif. Atau D. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif. Atau E. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif. Silakan teman-teman pilih jawabannya terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini di soal nomor 6, jawaban yang tepat menurut saya adalah C. Oke, terdapat hal yang perlu kita garis bawah, yaitu hal yang menunjukkan bahwa Joko adalah anak yang kreatif. Maka keterangan dari kata jawaban yang menyebutkan bahwa Joko itu anak yang kreatif adalah jawaban nomor C. Oke, jika ada perbedaan jawaban, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah yang merupakan kalimat yang baku? A. Mereka jebak pencuri itu hingga akhirnya tertangkap. B. Situ sudah lama menunggu adikmu di tempat ini. C. Ia teriak-teriak hingga suaranya serak. D. Ia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk sekolah. Atau E. Dua anak lelaki itu berantem di pinggir kali. Silakan teman-teman untuk pilih jawabannya terlebih dahulu. Pada soal nomor 7 ini, jawaban yang tepat menurut saya adalah D, di mana kalimat baku adalah kalimat yang memiliki kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia,
baik dalam diksi atau pilihan kata, struktur kalimat maupun ejaan, maka jawaban yang tepat menurut saya adalah D. Kita lihat nomor A. Mereka jebak. Nah, di sini sudah menunjukkan bukan kalimat yang baku. Untuk yang B, situ sudah lama. Nah, kata situ juga sudah menunjukkan bukan kalimat yang baku. Yang C, ia teriak-teriak. Nah, mungkin bisa lebih enak jika diganti dengan ia berteriak. Maka yang C jelas bukan pilihan yang tepat. Maka, kita lihat yang D. Ia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk sekolah. Sedangkan yang E, dua anak lelaki itu berantem. Nah, kata berantem ini bukan kata yang baku ya teman-teman. Jadi, jawaban yang tepat menurut saya adalah D. Buat teman-teman yang mempunyai perbedaan pendapat, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 8. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat yang tidak menggunakan frase idiomatik? A. Kepala sekolah sedang bertemu guru baru di depan sekolah. B. Benar-benar keras kepala anak itu. Nasihat orang tuanya tidak juga didengarnya. C. Dasar kepala udang. Soal yang mudah pun tidak bisa dijawabnya. D. Kelompok pemusik itu sedang naik daun. Atau E. Pak Darto adalah tiang kampung di Kampung Jaya karena usianya lebih dari 100 tahun. Silakan teman-teman pilih jawaban yang tepat terlebih dahulu. Oke, pada soal nomor 8 ini, jawaban yang tepat menurut saya adalah A, di mana frase idiomatik adalah frase yang berisi ungkapan atau peribahasa yang berarti tidak sebenarnya. Jika ada perbedaan jawaban, teman-teman bisa tulis di kolom komentar agar kita bisa membahas bersama dan belajar bersama mengenai tes CPNS kali ini. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Pengarang itu menyerahkan naskah karangan kepada kepala redaksi penerbit Citra. Bentuk pasif dari kalimat tersebut adalah A. Naskah karangan diterima kepala redaksi penerbit Citra dari pengarang. B. Naskah karangan diserahkan kepada redaksi penerbit Citra kepada pengarang. C. Kepala redaksi penerbit Citra menerima naskah karangan dari pengarang. D. Naskah karangan pengarang diserahkan kepada kepala redaksi penerbit Citra. Atau E. Pengarang itu menyerahkan naskah karangan kepada kepala redaksi penerbit Citra. Silakan teman-teman pilih jawaban yang tepat terlebih dahulu. Pada soal nomor 9, jawaban yang tepat menurut saya adalah B. Kita coba pelajari terlebih dahulu. Bentuk pasif adalah bentuk verba yang memiliki bentuk yang sama dengan bentuk medial, kecuali dalam kala akan datang dan kala aoris. Dalam bentuk pasif, tindakan dilakukan ke atas subjek. Jadi subjeklah yang menerima tindakan dari objek. Contoh, dia ditampar oleh pacarnya. Nah, kita coba lihat di soal nomor 4. Yang kita garis bawahi adalah subjeklah yang menerima tindakan dari objek. Oke, nomor A coba kita lihat. Di sini, di soal ini adalah subjeknya adalah pengarang dan objeknya adalah redaksi penerbit Citra. Kita lihat jawaban nomor A. Naskah karangan diterima kepala redaksi penerbit Citra dari pengarang. Oke, padahal yang menerima adalah subjek. Berarti jawaban nomor A adalah salah. B. Naskah karangan diserahkan kepala redaksi penerbit Citra kepada pengarang. Nah, ini sesuai dengan subjek yang menerima tindakan. Subjeknya adalah pengarang, objeknya adalah penerbit Citra. Di jawaban nomor B, yaitu si pengaranglah atau sebagai subjek, itu menerima tindakan dari objek yang dalam hal ini adalah penerbit Citra. Maka jawaban yang tepat menurut saya adalah B. Buat teman-teman yang punya jawaban lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar biar kita bisa belajar bersama dan bahas bersama. Oke, untuk selanjutnya adalah soal nomor 10.
atau soal terakhir di part 1 ya teman-teman. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat aktif intransistif? A. Ia belajar dengan tekun. B. Pak Hasan bekerja di kantor. C. Ia menangis meraung-raung. D. Ia melukis dengan kedua kakinya. E. Anak kecil itu memeluk ibunya erat-erat. Silakan teman-teman pilih jawabannya terlebih dahulu. Jawaban yang tepat di soal nomor 10 menurut saya adalah C, di mana kalimat aktif intransistif adalah kalimat yang tidak memakai objek. Nah, kita lihat di jawaban C, ia menangis meraung-raung. Di sini tidak disebutkan objeknya. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah C. Oke teman-teman, bagaimana? Teman-teman sudah menuliskan jawabannya semuanya? Apakah teman-teman mempunyai jawaban yang salah? Yuk, kita terus belajar di part-part selanjutnya. Makanya teman-teman jangan lupa untuk like and subscribe channel Al-Kafi Media. Dan juga teman-teman juga bisa install aplikasi latihan soal CPNS yang bisa teman-teman download di Play Store. Nah, ini adalah aplikasinya. Selain teman-teman bisa belajar banyak soal CPNS di sini, teman-teman juga bisa belajar mengenai materi-materi yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Atau teman-teman juga bisa belajar di website alkafimedia.com. Teman-teman tinggal pilih dan semuanya 100% gratis. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini. Jangan lupa like and subscribe. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.